Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadela Dugatani, Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Kelautan, angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menampilkan video mengenai tutorial pola spektral dengan menggunakan software Airmaper. Nah, ini merupakan mata kuliah dari dasar-dasar penginderaan jauh. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, make sure kalian harus tahu dulu penginderaan jauh itu apa. Jadi, penginderaan jauh merupakan suatu ilmu atau teknologi untuk memperoleh informasi atau fenomena alam melalui analisis suatu data yang diperoleh dari hasil rekaman objek tanpa kita menyentuh objek tersebut. Nah, secara umum penginderaan jauh itu berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena muka bumi ini. Nah, karena kali ini kita akan mengolah data pola spektral, jadi secara umum pola spektral itu adalah hasil interaksi antar energi elektromagnetik dengan suatu objek. Nah, baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita buka software Airmaper. Kita klik new. Nah, kita duplikat. Nah, untuk namanya kita ganti band 1 atau B1. B1 itu untuk band 1, lalu kemudian B2 untuk band 2, B3 untuk band 3, B4 untuk band 4, B5 untuk band 5, B6 untuk band 6, B6 untuk band 6, dan seterusnya. Nah, setelah kita ganti namanya, lalu kita masukkan data Landsat 8. Untuk band 1, kita menggunakan Landsat 8 band 1. Ketika kita memasukkan datanya, data Landsatnya, kita harus sesuaikan Landsat berapa, untuk band berapa, kita harus sesuaikan. Kita lakukan hal yang sama pada seluruh band-bandnya. Setelah itu, oke. Setelah itu, langsung saja kita refresh. Oke. Kita refresh lagi. Nah, terlihat pada layer ini kita klik file, klik kanan file save as. Nah, kita save datanya, lalu kita ganti namanya. Kita ganti namanya untuk video. Oke. Kita ubah file of type, lalu klik OK. Kita ganti data tipenya, lalu klik OK. Kita tunggu dulu sampai dia 100%. Setelah kita save as, nah kita buka lagi yang baru, lalu kita buat 2 layer. Nah, kita geser dulu. Oke. Lalu kita masukkan data yang baru kita simpan tadi. Untuk kedua layer itu ya. Nah, kita klik OK di layer. Lalu kita masukin lagi untuk layer yang sebelahnya. Kita masukkan
data yang sama. Oke. Nah, setelah kita masukkan dengan data yang sama, kenapa kita menggunakan dua layer? Karena kita akan membuat perbandingan antara kedua layer ini. Oke. Kita akan ganti dulu red. Untuk red kita ganti band 7, untuk green kita ganti band 5, untuk blue kita ganti band 3. Oke. Nah, sudah kita bisa lihat kan sebelah kiri dan kanan atau layer 1, layer 2 perbedaannya. Kita klik zoom, set. Nah ya, sudah bisa kita lihat perbedaannya. Lalu kita zoom pada daerah yang ingin kita lihat. Nah, langsung saja kita zoom dan kita lihat perbedaan antara keduanya. Oke, maaf agak sedikit loading ya teman-teman, karena softwarenya berat. Nah, bisa kita lihat. Kita zoom lagi agar lebih memperjelas. Kita geser. Kita klik pada layernya lalu kita refresh. Oke, kita menggunakan tools yang kanan, kita geser. Nah, lalu kita zoom lagi. Kita zoom. Skip. Kita langsung buka Excel. Sini saya menggunakan Excel Microsoft Excel 2007. Kita tunggu. Nah, oke, kita buka yang baru. Pointer, kita klik kanan lalu klik pointer. Maaf, salah sel. Lalu ya, kita terlihat nilainya di sini, dan di atas itu adalah grafiknya. Kita tadi klik kanan lalu pilih self value profile. Nah, lalu kita masukkan nilai yang dari parameter ini ke Excel. Bisa kita lihat untuk band 1 nilai spektralnya itu 81,73 sekian. Nah, nilai itu kita masukin ke Excel. Begitu juga untuk band 2 dan sampai seterusnya, sampai band 11. Kita masukin secara manual. Kita buat tabel-tabel seperti ini, kita pisahkan antara band 1 terus nilai spektralnya untuk perairan, pemukiman, mangrove, dan tambak. Sudah seperti pada layar. Lalu kemudian langsung saja
kita blok untuk band 1 nilai spektral perairan pemukiman mangrove dan tambak. Kita klik scatter with smooth lines. Oke. Oke, langsung kita insert scatter. Kita klik scatter. Nah, ini untuk nilai dari band 1 untuk perairan pemukiman mangrove dan tambak. Kita ganti namanya nilai spektral band 1. Oke, sudah kita ganti. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk band-band selanjutnya. Lakukan hal yang sama seperti kita lakukan pada band 1 tadi. Nah, untuk yang tambak, kita kasih contoh untuk yang tambak kita blok semuanya. Nah, ini kita klik scatter dan untuk memunculkan angkanya kita klik kanan lalu pilih F. Nah, kita ganti namanya menjadi nilai spektral tambak. Nah, inilah contoh dari pola spektral tambak dari band 1 sampai band 11. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk perairan, pemukiman, dan mangrove. Nah, sekian